Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah perumpamaan di dalam suatu ujian. Dosen memberikan soal wajib dan soal pilihan. Soal wajibnya ada 5 dan soal pilihan ada beberapa sampai 10 soal. Kemudian dosen menyampaikan bahwasanya soal wajib ini tidak boleh tidak diisi. Satu saja yang tidak diisi, maka mahasiswa tersebut tidak akan lulus. Dan dari soal wajib ini harus mendapatkan poin 100. Kalau tidak mendapatkan poin 100, maka dilengkapi dari jawaban soal-soal pilihan. Para mahasiswa ketika mendengarkan petunjuk soal ini, maka mereka terbagi atas beberapa kelompok dalam menyikapinya. Di antara mereka ada yang percaya diri. Mereka hanya menjawab soal-soal wajib saja. Jadi hanya 5 soal diisi oleh mereka dan mereka yakin mereka akan mendapatkan poin 100. Namun di antara mahasiswa tersebut, setelah mereka berpikir bahwasanya toh juga tidak ada ruginya. Kalaupun nanti misalnya soal wajib tersebut sempurna, maka soal-soal pilihan tersebut nilainya tidak apa-apa, tidak untuk dinilai. Namun kalau mereka tidak mendapatkan poin 100, maka dosen tentu saja akan menambahkan dari jawaban soal-soal pilihan untuk mencapai nilai 100 tersebut. Akhirnya di antara mereka tadi yang percaya 100% bahwa mereka akan bisa menjawab dengan percaya diri, ternyata tidak memenuhi yang mereka harapkan. Di antara mereka nilainya di bawah 100. Ada yang 80, ada yang 70, bahkan ada yang nilainya 50. Sehingga karena mereka tidak menjawab soal pilihan, mereka tidak mendapatkan poin tambahan. Dan ada pun di antara para mahasiswa yang menjawab soal-soal pilihan di samping soal wajib, maka mereka melengkapi atau dilengkapi nilainya dari jawaban soal pilihan tersebut. Nah, kaum muslimin sekalian, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salat 5 waktu sebagai sesuatu kewajiban. Sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Satu saja dalam satu hari salat 5 waktu itu ditinggalkan, maka tentu ancamannya sangat besar, ya sangat berat, bahkan dianggap sebagai dosa besar. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh dia telah jatuh kufur. Kemudian kita pun mendapatkan hadis bahwasanya salat 5 waktu itu adalah amalan paling minimal. Ya, jadi bukan tidak, meskipun tidak ditambah dengan salat sunnah. Kalau tadi yang 5 waktu itu adalah soal wajib, maka salat 5 waktu itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin tanpa kecuali, tanpa ada satupun yang ditinggalkan sampai dengan akhir hayatnya, kecuali bagi muslimah yang tentu saja terhalang karena haid ataupun karena nifas. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, As-salawatul khams, As-salawatul khams, wal jum'ah ilal jum'ah, wa al-umrah ilal umrah, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Bahwasanya salat yang 5, demikian juga dengan
satu Jumat ke Jumat yang lain. Demikian juga dengan satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Dan satu umrah ke umrah yang lain. Mukaffiratun lima bainahuma. Di antara keduanya adalah penghapus dosa. Kemudian satu saat datang seseorang pada Rasulullah SAW. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Ya, dia menuturkan bahwasanya sahabat tersebut tanya, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalik syai'an adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku telah salat 5 waktu? Jadi 5 waktu ini adalah salat wajibnya yang tadi tidak boleh bolong, tidak boleh tidak dilaksanakan satupun di antara waktu salat tersebut. Kemudian aku telah berpuasa Ramadan dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Dan aku tidak menambah amalan lain atas amalan-amalan wajib tersebut. Jadi dia tidak sholat yang sunnah seperti yang tadi kita perumpamakan. Dia tidak menambah, dia tidak menjawab ya soal-soal yang pilihan. Dia hanya melaksanakan, dia hanya menjawab soal-soal yang wajib saja. Kemudian aku berpuasa, puasa Ramadan saja. Tidak ada puasa sunnahnya. Puasa Syawal tidak ada. Senin Kamis juga tidak ada. Puasa Asyura juga tidak ada. Dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apakah cukup amalan tersebut membawaku ke dalam surga? Kata Rasulullah, iya. Artinya di sini bahwasanya seseorang ketika diwajibkan untuk sholat, maka tidak boleh sedikit pun untuk meninggalkan sholat tersebut sebagai amal minimal untuk bisa masuk surga. Dan sekiranya dia kurang dalam melaksanakan sholat wajibnya, tentu saja akan ditutupi dari sholat-sholat sunnahnya. Sekiranya seorang mahasiswa tadi, dia kurang dalam menjawab soal wajibnya, maka dia akan ditutupi dari jawaban soal-soal pilihannya. Ingat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Idza salahat salahat sa'iru amalihi. Jika salatnya bagus, maka amalan yang lainnya juga bagus. Wa idza fasadat, dan jika rusak, maka amalan lainnya juga rusak. Artinya apa? Sekiranya seseorang tidak melaksanakan salat yang wajibnya dengan baik ataupun ditambah dengan sunatnya untuk mencapai nilai minimal untuk bisa masuk surga, maka ketahuilah bahwasanya amalan-amalan lain tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya tadi mahasiswa ketika salat wajibnya tidak sempurna, ketika soal yang dijawabnya tidak sempurna, maka diambilkan nilainya dari soal-soal pilihan. Dan kalaupun dari soal pilihan juga tidak mencapai nilai 100, maka yakinlah kehadiran mahasiswa tersebut tidak akan dilirik. Tugas-tugasnya juga tidak akan dilirik karena dia dalam mencapai sesuatu yang diwajibkan tadi tidak mencapai sesuatu yang diharapkan. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.